Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pancek Channel dengan saya Ari Trimona Bastian. Kali ini tim kami akan bercerita dan mengulas kisah tentang pesugihan jual anak. Dan sebagai naratornya adalah saudara Bapak Hendy yang biasa disebut dengan Pak Bro. Nah, untuk mendengar ceritanya, mari kita dengarkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang teman saya yang melakukan pesugihan dengan penjualan anak. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita ini. Gimana awal ceritanya, Pak Hendy? Ya, kita awali ceritanya ya. Jadi begini ceritanya. Teman saya itu yang bernama, mohon maaf ya namanya disamarkan karena ini privasi. Kita panggil aja namanya Ujang aja, Ujang. Pak Ujang ini dia itu kelilit utang. Kelilit utang. Dia itu mau bekerja ke kantoran karena tidak mempunyai ijazah. Dia mencoba bekerja jadi kuli bangunan, tetapi masih tidak bisa menutupi hutang karena hutangnya itu terlalu besar. Sampai dia kerja kemana seolah-olah udah buntu nggak bisa kerja kemana-mana karena hutangnya itu besar. Dia itu udah pusing karena setiap hari ditagih sama yang punya uang tuh. Kapan mau bayar. Banyak hutang gitu. Ya, dia itu banyak hutang. Dia mencoba cari pekerjaan dengan serabutan, bangunan, tetapi masih tetap hutangnya itu tidak tertutup. Di suatu hari dia itu bertemu dengan teman lamanya waktu nongkrong di salah satu warung dia nongkrong, ketemulah dengan temannya. Terus dia menceritakan keluh kesah perjalanan hidupnya kepada temannya, bahwa dia itu dililit sama hutang, udah pusing, ditagih tiap hari, sedangkan uang nggak ada, mau bekerja kemana-mana selalu buntu. Terus si temannya itu menyarankan atau memberitahu bahwa ada jalan untuk menjadi kaya tapi mendadak. Tapi temannya juga itu menceritakan bahwa berisikonya besar. Jadi berisikonya harus mengorbankan salah satu dari keluarga kita gitu. Si Pak Ujang itu, dia itu pertamanya nggak tertarik pulang. Setelah pulang dia terus mikirin. Setelah 1 bulan berjalan, dia teringat karena mungkin dia udah lupa, mungkin udah, kalau bahasa Sundanya itu poeken ya, kalau udah poeken mau kemana-mana nggak menghasilkan. Dia itu ingat sama temannya, terus dia menghubungi temannya, ketemuanlah sama temannya. Terus dia itu minta diantar ke salah satu Teman yang ngasih tahu pesugihan itu. Jadi temannya itu yang memberi tahu tempat pesugihan di Jawa Timur. Oh, daerah Jawa Timur. Menjelang seminggu berangkat, diantar sama temannya. Setelah sampai sama tujuan, ya temannya yang mengantar tuh pulang. Tinggal dia berangkat sendiri. Ya, enggak, berangkatnya berdua. Tapi setelah diantar ke lokasi, ke tempat Pak Kuncen,
dan temannya pulang, tinggal dia sendiri gitu di tempat Pak Kuncen. Terus dia ngobrol sama Pak Kuncen bahwa dia itu punya niat pingin kaya mendadak gitu, pingin kaya mendadak karena terlilit hutang, udah bingung mau bayar pakai apa, pekerjaan gak ada, hutang besar ya. Terus ngobrol, curhatlah sama Pak Kuncen. Sama Pak Kuncen juga ditanya, kalau kamu melakukan pekerjaan ini udah tahu resikonya. Terus Pak Kuncen menceritakan resikonya mah begini, bahwa yang namanya juga mau ya pesugihan, mau kaya mendadak, pasti ada salah satu yang harus dikorbankan gitu. Karena si Pak Ujang itu mungkin udah gelap. Terus dia siap melakukan pesugihan itu dengan apapun resikonya. Maka sama Pak Kuncen diantarlah ke salah satu tempat. Di tengah perjalanan Pak Kuncen juga nanya lagi. Udah matang, udah bulat bener-bener. Ya si Pak Ujang karena udah gelap ya, mau kaya gimana caranya, mau apa saja yang harus dilakukan, dia itu siap. Terus Pak Kuncen dibawa ke salah satu tempat. Terus setelah ke tempat pesugihan ya, si Pak Kuncen itu masuk ke ruangan berdua sama si Pak Ujang. Kata si Pak Kuncen begini, tuh di ruangan itu ada uang, tapi di dalam karung. Kamu pilih mau yang mana, mau yang kecil, karungnya mau yang besar. Oh, jadi ada 2 karung di sana? Ya, ada 2 karung. Jadi karungnya kecil, yang karung yang besar, tetapi belum diikat karungnya. Jadi masih dalam bentuk karung, masih tapi di dalam karung itu, menurut penglihatan Pak Ujang itu uang. Oh iya. Udah uang itu. Wah, Pak Ujang itu menggebu-gebu lah, lupa segalanya gitu. Terus harus milih kan karung besar atau karung yang kecil. Terus Pak Kuncen ya mengadakan dulu ritual sama Pak Ujang. Setelah selesai, Pak Kuncen keluar dari ruangan itu. Terus Pak Ujang mendekati karung itu ya, karung yang kecil, ada yang besar. Yang mendekati kedua karung yang itu. Karena Kang Ujang mungkin udah dimasuki itu apa, pengaruh yang pengaruh setan lah, pengaruh pingin kaya gitu. Hijau lihat uang gitu. Karena lihat uang itu yang di karung besar. Lebih banyak. Ya mungkin lebih banyak. Terus si Pak Ujang mendekati ke karung yang besar, ambil tali. Disuruh sama Kuncen ambil tali gitu. Iya, ambil tali. Di sana juga udah disediakan tali. Terus Pak Ujang itu ambil tali, terus mendekati ke karung yang besar. Wah, dilihat sama Kang Ujang itu udah uang. Mau dibawa gitu, tinggal bawa aja. Terus si Pak Ujang tuh si karung tuh diambil ya, tuh dipakai tali. Pas mau diikat kenceng, tiba-tiba keluar suara anaknya. Oh gitu? Ya, kalau bahasa Sundanya gini, Pak, abi teh bade dikumahakeun. Kalau bahasa Indonesianya, Pak, saya mau diapain gitu. Itu suara anaknya jelas. Tapi karena si Pak Ujang mungkin udah kagok, udah terjerumus, mungkin udah pikirannya itu kaya aja. Nggak kepikiran apa-apa. Ya, dia tidak menghiraukan, langsung aja ikat. Langsung suara anak itu nggak menghilang, langsung. Nah, kata Pak Ujang tuh di dalam hatinya bilang, wah kaya jadi kaya ini. Nah, setelah mengikat, terus
dia bilang sama mendatangi Pak Kuncen yang di ruangan lain, yang lainnya, bahwa dia udah mengikat karung yang besar. Nah, cek si Pak Kuncen, kata si Pak Kuncen, udah kamu lulus. Ya. Nah, terus kata si Pak Kuncen, ini tetapi si karung ini yang berisi uang tidak bisa dibawa sekarang. Oh, nggak bisa keluar hari-hari itu? Ya nggak bisa. Kamu harus diam dulu di sini selama 3 hari. Oh. Jadi nggak langsung bisa dibawa, nggak bisa. Harus menunggu 3 hari. Selama 3 hari itu ngapain aja? Selama 3 hari itu ya Pak Ujang sama Pak Kuncen dimandiin, terus dikasih apa terus ritual lagi. Karena si Pak Kuncen ini bilang gini, walaupun kamu ada di sini, tapi uang yang di dalam karung itu nanti akan dikirim. Ya, dikirim ke rumahnya. Sedangkan Pak Ujang itu melakukan pesugihan itu tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Dia inisiatif sendiri. Istrinya nggak diberitahu, keluarga nggak ada yang tahu. Kang Ujang kan bilangnya mau cari kerja. Nah, udah selama 3 hari, ya. Pulanglah Kang Ujang, disuruh Pak Kuncen, ya silakan kamu pulang. Setelah pulang sampai ke rumah, ternyata anaknya pas waktu pulang ke rumah Pak Ujang lagi tahlilan 3 harinya. Anaknya itu udah meninggal 3 hari. Oh, jadi pas Pak Ujang ikat karung itu, anaknya juga langsung mati kan. Oh. Tapi Kang Ujang nggak terbuka, ya biasa aja, istrinya, keluarganya nanya dari mana, cari kerja sambil mungkinnya agak sedih, mungkinnya namanya juga orang tua lah, ditinggalkan sama anak. Mengkani yang meninggal itu anak yang paling gede, karena dia itu pilihnya itu karung yang gede. Oh, identiknya jadi karung yang gede adalah anak yang gede. Berarti kalau karung yang kecil berarti anak yang kecil. Iya, gitu. Jadi gimana kita milih? Emang Pak Ujang punya berapa anak? 3. Oh, 3. Jadi yang paling gede laki-laki, yang 2 itu perempuan. Oh. Ya Kang Ujang biasa aja, ya biasa ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama keluarganya dengan hati mungkin berduka. Bukan, ya berduka sama bahagia mungkin. Tapi Kang Ujang itu bertanya-tanya, mana gitu, katanya sama Pak Kuncen itu hartanya, uang itu udah dikirim ke rumahnya gitu. Oh, jadi pas pulangnya belum ada itu? Belum ada, karena belum Pak Ujang belum ngobrol sama istrinya, karena mungkin istrinya lagi berduka. Nah, setelah 3 hari, ya 3 hari terus sampai ke 6 hari, seminggu mungkinnya pulang. Kang Ujang baru nanya lah sama istrinya. Kang Ujang ini nanyanya gini sama istrinya, mungkin sebelum anaknya meninggal, gimana anaknya sampai bisa meninggal gitu. Oh, nanya kejadian. Jadi si ibunya, si istrinya itu bilang gini, jadi anaknya itu meninggal di lehernya itu ada jeratan tali? Bukan, jadi seperti yang dicekik gitu. Oh, ada merah gitu ya. Terus Kak Ujang bertanya lagi, ada kejadian apa lagi ketika ditinggal sama Pak Ujang. Terus si istrinya menceritakan setelah anaknya meninggal, ya, malamnya sekitar jam 1. Jam 1 itu lagi, mungkin namanya juga yang lagi berduka, ya, berduka, lagi malamun. Tiba-tiba dari atas ada yang jatuh, kaget lah si istri.
pas dikejar ke apa ke tempat yang tadi ke tengah rumah di mana sumber suara itu. Dilihat ada bungkusan besar tapi bentuknya mayit, bentuk orang meninggal pakai itu pocong gitu, pocong. Pakai pocong. Terus Pakai si isinya kaget sama takut. Dia itu teriak-teriak minta tolong. Karena kerasnya minta tolong, terus si terdengar tetangga sama tetangganya datanglah ke rumahnya, datang ke ada apa gitu. Itu kata si istri teh sambil nunjuk-nunjuknya. Tapi si orang yang di sana tetangga-tetangga tidak bisa melihat bahwa di sana ada pocong. Tapi sama istrinya kelihatan. Tapi sama orang lain enggak. Jadi yang bisa melihat cuma istrinya. Yang lain nggak bisa. Lama kelamaan yang bentuknya itu pocong itu menghilang lah. Menghilang. Karena mungkin kan Kang Ujang itu harusnya kalau mau melakukan pesugihan itu seharusnya ngobrol dulu dengan istrinya, izin dulu supaya istrinya tahu, karena menurut keterangan dari Pak Itkucen itu, nanti kalau ada yang mengirim ke rumah bentuknya apapun, ambil. Jadi yang pocong tadi itu bisa jadi uang sendiri. Kalau diambil, karena tidak diambil ya menghilang. Ya ujung-ujungnya Kang Ujang menyesal. Jadi uangnya nggak dapat gitu. Uang nggak dapat, anaknya meninggal. Begitu. Kang Ujang terus Kang Ujang setelah ngobrol dengan istrinya sedih lah sama menyesal, kayak enggak. Tapi itu istrinya tahu bahwa Kang Ujang enggak. Ya kalau tahu mah istrinya. Kalau istrinya tahu Pak Ujang pesugihan, ya itu yang bentuk. Enggak, maksud itu setelah Pak Ujang bertanya, setelah seminggu kan Pak Ujang bertanya. Ya lama kelamaan karena seiringnya waktu Kang Ujang jujur lah sama istrinya, karena mungkin Kang Ujang udah gelap mata mau kaya yang melakukan pesugihan itu, tetapi hasilnya nihil nol ya hasilnya. Ya tinggal sekarang namun Kang Ujang menyesali perbuatan. Tinggal menyesali perbuatan gitu. Pasti dalam pesugihan selalu ada yang dikorbankan. Ya, yang namanya juga kita kan mau kaya mendadak, mungkin ada salah satu yang harus dikorbankan. Ya, namanya juga kan jalannya juga udah jalan salah kan gitu. Setelah itu Pak Ujang ada hal yang terjadi lagi nggak, atau mengunjungi Kuncen lagi atau tidak? Ya udah, karena Kang Ujang udah gagal gitu. Ya udah gagal, karena kan kata Pak Kuncen harus ngobrol dulu dengan istri supaya apapun bentuknya yang dikirim itu harus diambil. Ternyata kan sama istri nggak diambil, nah istrinya nggak tahu. Nah gitu. Tapi istrinya setelah mengetahui bahwa suaminya ikut pesugihan, gimana itu? Ada ya sedih, ya sedih itu namanya juga. Satu, suami udah istilahnya melakukan yang tidak baik, terus anaknya mengorbankan anaknya meninggal. Ya sekarang mah ujung-ujungnya Pak Ujang menyesal. Makanya segala sesuatu itu harus di jalan lurus, sama apapun yang akan dilakukan kita harus bilang sama mungkin ya sama istri gitu, supaya istri tahu kita mau kemana. Tapi kita tidak menyerahkan ikut pesugihan. Jadi jangan sampai kita melangkah ke arah yang ke sana ya, karena resikonya besar. Kita kan kalau kita mencari nafkah, kita banting tulang kan untuk anak sama istri. Iya. Untuk apa kaya kalau harus mengorbankan anak kan gitu ya. Iya benar. Ya mungkin ke dulur-dulur Pancek Channel, mungkin mudah-mudahan ada hikmahnya dengan cerita ini.
kalau kata bahasa Sunda mah kadung mah tarati heula. Iya. Ya gitu. Mungkin Saran. mungkin segitu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemirsa sudah mendengar cerita dari kami Pancing Channel. Oke, yang jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.